Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Ashabal fadilah, sadat ulama wal masyayikh, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya bisa silatul arham dalam rangka merayakan tahun baru Islam Hijriah 1446. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah, gampang rezeki, anak-anak kita semuanya cerdas-cerdas, menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, saya menyaksikan masyarakat semangat dalam mensyiarkan syiar-syiar Islam, merayakan hari-hari besar Islam, Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, gibutan, nuzul Quran, halal bihalal. Ini memang perlu kita pertahankan, merupakan thaqafah, hadarah, budaya, peradaban, tradisi yang kita warisi dari leluhur para kiai-kiai kita. Kiai Kempek, Kiai Babakan, Kiai Buntet, Kiai Arjaunangun, semua kiai-kiai mewariskan kepada kita syiar-syiar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, halal bihalal, nuzul Quran. Bukan hanya itu, malah setiap malam Jumat kita membaca Maulid Nabi atau membaca surat Yasin. Bacakan di sini. Insya Allah aman, fi amnin wa aman. Alhamdulillah, Indonesia bukan negara Islam, negara nation, kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi negara memberi kebebasan terhadap umat Islam untuk mengadakan acara-acara Islam, pengajian, sholawatan, istighotah, bangun madrasah, bangun pesantren. Ada kesulitan nggak di sini? Nggak ada. Saya di Timur Tengah, Pak, 13 tahun setengah. Saya di Timur Tengah, negara Arab. Tidak ada negara Arab yang semudah Indonesia. Orang mau bikin kumpul begini harus izin dengan sulit, nggak gampang. Orang mau bikin madrasah nggak mungkin kecuali madrasahnya pemerintah. Swasta nggak mungkin. Di Mesir agak mendingan, agak mudah, tapi di Saudi Arabia, Irak, di Suriah, Aljazair, tidak gampang orang bangun musola, bangun madrasah, betul gampang. Indonesia sini bangun musola, masjid, madrasah tanpa IMB. IMB gampang, ngurusnya belakangan.
padahal salah juga, padahal tanpa izin bangunan, tanpa izin mendirikan bangunan, pemerintah gak melarang. Sholawatan kumpul orang 10.000, istighotha doa bersama, maulidan atau 1 Muharram orang kumpul 1.000, bebas saja, boleh saja. Alhamdulillah. Ini negara kita ini berdasarkan Pancasila. Percaya kali pula lah, ini negara Arab menang 13 tahun setengah. Tidak gampang mengadakan acara seperti ini, harus izin resmi. Bagus sekalian, kenapa syiar Islam di Indonesia ini mudah sekali diadakan? Karena Islam di Indonesia Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang tawassud dan tasamuh. Apa? Tawassud dan tasamuh. Islam yang mengambil jalan tengah, tidak radikal kanan dan tidak liberal atau sekuler kiri. Islam tengah Indonesia ini tidak radikal, tidak liberal. Yang radikal ada, tapi pasti tertolak oleh masyarakat. Gimana? Teroris, kita setuju nggak dengan teroris? Setuju betul? Yang ngebom itu setuju betul? Walaupun ngomongnya harus mendirikan negara Islam, alasannya kayak Syarifuddin dari kota Cirebon, Saifuddin dari Jalaksana Kuningan, Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Mukhlas dari Lamongan, Umar Patek dari Pemalang, Dulmatin dari Weleri, Imam Samudra dari Banten. Setuju betul panjenengan? Nah, yang kita warisi dari para leluhur, para kiai-kiai, Islam kita Islam yang modern, Islam yang anti kekerasan, Islam yang anti permusuhan. Kenapa? Karena manusia bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya, kalimat fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin lanang anis, kalau feminin wadon anisah. Asal makna anas, anis, anisah, insan apa maknanya Pak? Harmonis, akur, intim, akrab, mesra. Paham betul? Paham betul? Yang namanya insan itu makhluk yang mesra, harmonis, akrab, saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendirian. Kiai, profesor, jenderal, presiden, konglomerat saged boten urip dhewe kan? Pun saged. Presiden pengen minum teh secangkir, itu harus minta tolong jutaan orang. Ayo percaya betul. Presiden atau wong sugih wis aguan ta Sinarmas ta Eka Cipta ta Budi Hartono, wong paling sugih di Indonesia, Prayogo Pangestu sing duwite 1.150 triliun, pengen minum teh secangkir kudu njaluk tulung jutaan manusia. Pengen minum teh kudu ana sing nandur teh. Bisa nenak tanduran teh subur kudu ana pupuk. Berarti kudu ana pabrik pupuk. Sawise panen kudu ana sing manen. Kudu wadai karung kudu ana pabrik karung. Diangkut karo mobil kudu ana pabrik. Paham betul, paham betul.
mobil supir kenet, bensinnya kosong kejuara Pertamina. Wis dihitung terus. Wis pirang ngomong dihitung terus wis. Mobilnya banyak kempes kejuara bengkel. Mobil terdiri dari baja, besi, karet, kaca. Kejuara sing gawe kaca, ana sing gawe karet, ana sing gawe. Paham betul? Baru bisa minum air, bisa minum teh. Banyak kudu digodhog, kudu ana kompor, kudu ana ketel, kudu ana cangkir. Barengan pengen manis kudu ana pabrik. Wis pira wis ditung durung? Ditung durung wong pira wis? Ku nembe contoh nginum teh cangkir. Durung pembangunan, gawe omah, gawe masjid, gawe jembatan, gawe klambi, gawe pakaian, menyangkut jutaan manusia. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Al-insan madaniyun bittaba'. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Gak usah hubungan dengan tetangga desa lain, gak bisa. Cirebon, gak usah hubungan dengan kabupaten lain, gak bisa. Jawa Barat, gak usah hubungan dengan provinsi lain, bukan saged. Indonesia, gak usah hubungan karena negara luar negeri, gak bisa. Paham betul? Jadi yang namanya insan, makhluk yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu, tinggal lahirlah harmonis, rukun, akrab, akur, ana wong tukaran, meneng-menengan telung dina, berarti lagi leren jadi insan, lagi leren. Coba akur maning jadi insan maning. Wareng anu meneng-menengane tukarane 2 tahun, berarti leren jadi insan rong. Paham betul? Insan membawa amanah yang luar biasa. Pembangunan masjid, contohnya masjid, ini berarti menunjukkan ada gotong royong. Saged buatan gaya masih dewekan. Wong sugih gaya masih dewekan. Saged buatan. Kudu anak kuli, kudu anak insinyur, kudu tukang bata, tukang wedi, tukang semen. Itu namanya insan. Oleh karena itu maksudnya agama Islam itu adalah memanusiakan manusia, sama dengan salah satu Pancasila adalah kemanusiaan. Apa? Kemanusiaan. Lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas etnik, siapa saja yang namanya manusia, agamanya apa saja, suku apa saja, Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab, India, warna kulitnya putih, coklat, ireng, apa bela, partainya apa saja, pilihan presidennya 01, 02, 03. Yang namanya insan harus saling tolong menolong. Paham boten? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya telah menciptakan manusia, makhluk yang paling indah, lebih bagus daripada binatang, lebih bagus daripada alam, lebih bagus daripada gunung, daripada langit, lebih bagus daripada jin, setan,
bahkan lebih mulia daripada malaikat. Coba manusia nih, jadi wong lebih mulia daripada malaikat. Percaya mboten? Kenapa? Karena manusia membawa amanah insaniyah, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Malaikat mboten saged. Malaikat jadi mboten saged. Malaikat dari ketua NU mboten saged. Sing bisa apa? Yang bisa manusia. Malaikat jadi presiden belum bisa. Paham mboten? Apa maning kucing, apa maning malaikat pun belum saged jadi presiden, jadi menteri. Sekarang agama Islam itu artinya salam, damai. Damai. Silahkan kita beda pendapat, tapi tetap damai. Beda pilihan partai, tetap damai. Beda pilihan organisasi, NU, Muhammadiyah, PUI, tetap damai. Indonesia dan Malaysia dengan tetangga Singapura, Brunei, Filipina harus damai. Itu namanya Islam. Salam, peace, damai. Islam juga artinya keselamatan. Islam artinya keselamatan. Maka setiap kita berjumpa dengan saudara kita, assalamualaikum, gibutan, mendoakan mudah-mudahan kamu selamat. Artinya gitu, assalamualaikum artinya assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan dapat rahmat, dapat berkah. Sampeyan kabeh itu doa itu. Islam juga dari kata taslim, menyerah total, pasrah karo Gusti. Ayo wong sing waras tenaga rosa aja sombong, nembe sakit udun, sakit untu, cantengan wis blenak ya, denak ya. Wong sugih, wong lomerat, duitnya akeh, rabine akeh. Aja sombong, aja sombong. Maka wis diparingi penyakit atau wis tua, lemah sudah. Pangkat dhuwur, jenderal, jabatan tinggi, presiden, tidak boleh sombong. Kita harus tetap pasrah karo Gusti yang menjadikan kita urip, waras, sehat, sukses. Siapa? Gusti Allah. Kalau kata Allah kita mati, kita hancur, kita sakit, ayo siapa sih bisa nambah nih? Dokternya gak sakit, dokternya kan, dukun gak sakit. Paham betul? Ini maka ajaran Islam adalah satu, mengandung spirit perdamaian, dua, mengandung keselamatan, tiga, mengajarkan kita agar kita pasrah karo Gusti. Silakan ikhtiar, silakan usaha. Kalau kata Allah gagal, gagal. Kalau kata Allah sukses, ya sukses. Silakan, kita hanya sebatas usaha, ikhtiar, kerja keras. Yang menentukan siapa? Gusti Allah. Namanya Islam namanya. Waktu Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah membawa agama Islam, ning diutus ning Arab 15 abad yang lalu, 1446 yang lalu. Waktu itu di Arab, Pak, jahiliyah, tidak ada agama yang benar, nyembah batu tanpa ada kitab suci. Beda orang Buddha, Hindu, nyembahnya batu tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahabharata, Upanishad. Ya, walaupun nyembah berhala
ada kitab sucinya budaya Hindu. Orang Arab batu. Tidak ada pendidikan, sekolah, madrasah, pengajian, majelis taklim, boten wonten waktu Kanjeng Nabi diutus ning Arab, orang buta huruf. Kanjeng Nabi piyambak juga tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat sing kaya kunku, beli duit tata krama, gak mengenal aturan, bakal dua anak wadon takut menjadi beban, dikubur sejak kecil, sejak lahir, urip-uripan. Bakal bapaknya mati, ibunya masih rada mending, rada beres, dijudang anaknya. Jahiliyah nyembah pangeran watu sampai 350 berhala, arane Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Wad, yang ternamanya itu orang Arab. Mereka di bidang pendidikan buta huruf, di bidang agama sesat. Waktu Kanjeng Nabi diutusku, Allah perintah kepada Rasulullah, bangunlah masalah seperti itu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf. Beliau sendiri gak buta huruf, beliau sendiri tidak ada pendidikan, tidak ada madrasah, gak ada pengajian, gak ada. Ya Allah, caranya gimana caranya? Caranya yatlu alaihim ayatih, memperdengarkan ayat Quran kepada mereka. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, membaca Al-Quran diperdengarkan kepada masyarakat jahiliyah. Begitu Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran, Pak, tuduhannya macam-macam. Orang jahiliyah itu, Pak, orang jahiliyah, Bu, hanya menghormati 3 macam orang. 1, syair, penyanyi. Wah, dihormati orang jahiliyah. Muhammad itu nyanyi, baca Quran, maksudnya baca Quran, maksudnya menyampaikan Al-Quran. Muhammad itu pengen terkenal, pengen dimuliakan orang, pengen disanjung-sanjung, makanya nyanyi Muhammad itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahqal qawlu 'alal kafirin. Pada apa, alhamdulillah, tak santri kabeh, Bu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r. Yang disampaikan oleh Muhammad bukan nyanyian, bukan syair, bukan puisi, bukan tembangan, bukan. Yang disampaikan oleh Muhammad dzikrun wa Quran, peringatan dan Quran, kitab suci dari Allah, bukan nyanyian. Jadi kalau sangat-sangat cinta kepada penyanyi, berarti masih jahiliyah. Ngaku deh aku. Boleh kita senang penyanyi, boleh, asal ajar kelewat-lewat, aja kenemenan dalam dangdut sambil sembahyang isya, sembahyang subuh. Gimana? Ya, nyanyi kena, dalam dangdutan kena, aja nemen.
tandane wong jahiliyah sangat menyanjung-nyanjung, mengeluk-elukan, memulia-muliakan penyanyi. Paham mboten? Paham. Nomor kali wong Arab jahiliyah menghormati, memuliakan sahir, tukang santet. Muhammad itu tukang santet, yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra santet. Walamma ja'ahum bil bayyinati yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra, jampi-jampi santet. Jadi kalau orang gawene lokan tekan tukang santet berarti masih jahiliyah. Lokan beten. Ya tulung dukun supaya mateni tetangga, mateni lawan. Lokan beten. Maka lokan berarti jahiliyah. Nomor 3, orang masyarakat jahiliyah sangat menghormati kahin paranormal. Wah, pemenang pilihan bupati guys, yang laris dukun, yang laris Irabaya Sadadi, kan ngoten nggih. Muhammad itu dukun itu, yang dibaca itu mantra-mantra pendukunan, kahana. Quran jawab, wala biqauli kahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan doa-doa dukun, bukan. Jadi kalau masih rajin mendatangi dukun berarti masih paham betul. Kena jaluk doa ya, kena jaluk doa. Kula juga mriki pada nyalon bupati, DPR, jaluk doa kenang berhasil. Tapi aja yakin percaya bahwa itu pasti enggak jaluk doa. Padahal orang kiai lah, yang kiai jaluk doa. Bukan berarti pasti. Jadi ngono bakal namanya dukun, namanya kahana, namanya nggak boleh. Paham nggih? Yang dibaca oleh Nabi Muhammad, in wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan pendukunan, bukan jampi-jampi sihir, bukan nyanyian, tapi wahyu dari Gusti Allah. Wahyu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, orang semua kaget, ajib. Muhammad buta huruf, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah berguru, tapi bisa menceritakan cerita Nabi Adam, orang Hawa yang jurus surga terus diusir kemudian iblis, cerita banjir Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim dibakar belum mempan, Nabi Musa tongkatnya ajaib bisa jadi ular, bisa dipukulkan pada batu keluar airnya, sumber air 12 dari batu itu, dipukulkan ke laut merah bisa jadi jalan tol. Cerita dalam Al-Quran sengendi Muhammad cerita itu sendi ngaji belokan, sekolah beli, buta huruf, oh bisa cerita seperti itu. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang lepra, bisa disembuhkan Nabi Isa. Dari mana Muhammad tahunya itu? Heran, orang Arab heran. Maka menyikapi Al-Quran, orang Arab ada yang langsung beriman, dan Abu Bakar, contohnya Sayyidina Ali langsung beriman. Ada yang memusuhi, bener hebat Muhammad nih, tapi kalau saya ikut Muhammad gengsi dong. Masa saya bangsawan ikut bocah kemarin, bocah wingi sore, kalau gua kumpul karo budak-budak
budak hitam Bilal, Suhaib, gengsi ah. Ana maning sing kalau saya ikut Muhammad, agamanya Muhammad melarang nyembah berhala. Padahal isun bisnisnya jual beli berhala, ya bangkrut. Ana maning Muhammad, ajaran Islamnya itu yang dibawa oleh Muhammad melarang minum arak, melarang zina, melarang hal-hal yang tidak baik, judi atau apalah. Lah isin sabentina pegawai kayak kuen. Setiap hari pegawainya mabok, adu jago, minum-minuman, judi, apa maning, narkoba, nggak ada ya narkoba kan ya. Kalau adu jago aneh. Ngerasani anak adu domba jadi kalau saya kata orang Arab, kalau saya ikut Muhammad berat, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, harus sholat, harus puasa, harus zakat, gak boleh minum arak, gak boleh mabok, gak boleh zina, gak boleh adu jago, gak boleh narkoba. Pada saya senangan saya itu. Jadi apa arahnya? Arahnya mereka hatinya keras, walaupun mengakui sing dimaca Muhammad itu benar, bahasanya indah, kok apa namanya, isinya luar biasa Al-Quran itu, dan bahasa yang indah. Dari mana Muhammad itu benar? Tapi kalau saya ikut Muhammad banyak kerugian, dilarang ini, dilarang itu. Itu alasan orang tidak mau masuk Islam. Tapi ada lagi orang namanya Umar bin Khattab, pulang dari luar kota setengah bulan meninggalkan kota Mekah. Pulang masuk kota, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Umar kaget, apa-apa nadi semanjing Islam, tempelengin, katanya rumahnya mau ditempelengin. Umar ini jawara preman lah. Di depan pintu rumah adiknya mendengar adik baca Quran, Pak. Lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad. Taha itu salah satu nama Nabi Muhammad, namanya Taha. Juga Yasin, salah satu nama Nabi Muhammad itu. Ahmad juga, Ahmad, Taha, Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama nama Muhammad. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran membawa pitutur, membawa nasihat, membawa tadhkirah, peringatan bagi orang yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah namanya Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Itu Sayyidina Umar mendengarkan adiknya baca itu, yang tadi mau nempeleng, lemes Pak, lemes, ngelumpruk, keluar kir dingin. Wah, saya priben, saya kulo maca Quran priben, keluar ngelumpruk tak malah angob. Pintu dibuka oleh adiknya. Umar merebut kertas yang sedang dibaca, ikut baca.
Selesai baca, aina Muhammad al-an, di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat di dalam rumah itu dengan Kanjeng Nabi ketakutan. Terkenal Umar preman. Tapi Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu. Umar masuk, merangkul meluk Rasulullah dan menyatakan masuk Setelah masuk Islam baca syahadat, kata Umar, ya Rasulullah dan wahai teman-teman, mulai besok ngaji Quran di masjid. Ajarin ajung petan yang umar ana isun mulai besok sholat terang-terangan di masjid, jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, lawan saya. Ayo pengajian, ayo masjid diramaikan, ada saya. Siapa yang akan ganggu saya, berhadapan dengan saya? Anda beli pun Anda beli. Beli jawab, Anda beli. Ayo buka madrasah, ayo pengajian, ayo masjid diramaikan. Kalau ada yang tidak setuju, ada yang ganggu, saya berhadapan dengan saya. Kalau ingin anaknya jadi yatim, kalau ini istri jadi janda, hadapi saya. Wonten boten ngepun, wonten boten. Kuduana. harus ada kayak gitu. Makanya negara juga ada TNI. Apa artinya? TNI itu apa? Tidak harus perang, walaupun nggak perang, tapi ada TNI itu artinya negara kuat. Siapa yang akan mengganggu Indonesia, TNI akan siap. Walaupun sekarang nggak ada perang kan, nggak ada perang, TNI harus ada dan kuat. Siapa yang ingin mengganggu Indonesia, ada saya, ada kami TNI. Artinya pertahanan namanya. Paham betul? Jadi Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengar baca Al-Qur'an. Oleh karena itu mangga sing wekel maca Quran, sing durung bisa ayo belajar, walaupun wis tua. Esuk tangi turu lisan kita sebelum digunakan untuk ngomong karo wong, ayo ngomong karo Gusti Allah dingin. Baca Al-Qur'an, hubungan, komunikasi, si hello karo Gusti Allah supaya udah berkah, Ibu ya. Bangun tidur sebelum lisan kita untuk ngomong dengan sesama manusia, ayo diajak ngomong karo Gusti, yaitu maca Quran. Step kedua, langkah kedua, Nabi Muhammad mendengarkan Al-Quran pada masyarakat Arab, wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membangun karakter bangsa Arab. Orang jahiliyah dibangun karakternya. Bangsa Arab yang jahiliyah dibangun oleh Muhammad karakternya. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu ada dua. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Ghadabiyah contohnya, saya harus jadi bupati, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua, komandan, kepala, direktur, imam. Namanya datanya hawa nafsu ghadabiyah. Harus menang, gak mau kalah saya. Tapi nek kiai-kiai ngaji aja berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu pemberian dari Allah. Manusia diberi hawa nafsu dari siapa? Dari Allah. Diarahkan, bukan dihilangkan.
Nah, nafsu ghadabiyah ini kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya dudu nafsu, arane ganti arane Pak, arane namanya himmah. Apa? Saya harus jadi bupati. Kalau saya bupati Cirebon akan saya bangun jalan-jalan halus, masuk desa-desa jalan halus, sekolah gratis, hukum saya tegakkan seadil-adilnya, masuk miskin akan saya pikirkan. Ternyata saya betul, itu namanya himmah namanya. Kalau niatnya jelek, hawa nafsu. Kalau niatnya baik, namanya saya harus menang. Kalau saya menang, ini programnya. Pak Prabowo kan programnya makan siang gratis. Yang buat jalan, jangan lihat jalan. Bagus. Seperti negara Iran. Negara Iran akan siang rakyat itu gratis. Di masjid-masjid, di musola-musola akan siang gratis. Di setiap masjid, musola ada dapur umum di Iran itu. Setiap makan siang gratis dari negara. Kalau niatnya baik, nafsu ganti arane himmah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW himmahnya besar. Saya harus berhasil menyebarkan agama Islam. Berhasil betul. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad dhu himamin, orang punya himmah besar. Saya harus berhasil, pantang mundur, pantang menyerah. Islam harus menang. Menang badan Islam. Waktu itu Jazirah Arabia menyembah berhala, jahiliyah, hilang semuanya menjadi Islam semua. Karena himmahnya Kanjeng Nabi. Datangnya dari hawa nafsu. Datangnya dari hawa nafsu itu. Tapi dengan niat baik, tujuan baik, namanya Wali Songo, Sunan Gunung Jati lah contohnya. Saya harus berhasil dakwah Islam di Cirebon dan sekitarnya. Berhasil betul? Hasyim Asy'ari, saya berhasil membangun Nahdlatul Ulama. Jadi besar betul Nahdlatul Ulama. Di seluruh Indonesia NU ada Pak. Walaupun masa Islamnya minoritas, di Papua, di NTT, di Maluku, NU ada setiap kabupaten. Bung Karno, Indonesia merdeka, Belanda kita lawan, Jepang kita lawan. Dua apa Bung Karno? Dua apa? Dua duit, dua bom, buatan, dua himmah. Dua apa? Nah, orang Arab yang tadinya jahiliyah nggak ngerti apa-apa, oleh Rasulullah dibangun karakternya, himmahnya, menyebarkan Islam sampai ke Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Islam semua. Zaman sahabat. Ngetane tekaning Irak, Iran, Afghanistan, Laksania, sampai perbatasan India, sampai masuk ke negara Cina. Kan himmahnya besar. Ayo, kita orang himmahnya harus besar. Cita-citanya harus besar. Sekolahnya harus berkualitas, pengasalnya harus aman, tentram, sejahtera, siap berdan. Era biye. Saya harus kaya. Namanya nafsu syahwat yarane. Tapi lamun niatnya bagus, tujuannya bagus, mencari doa Allah. Kalau saya kaya, musola-musola sing blesak bangun, madrasah-madrasah yang blesak bangun, wong miskin saya bantu, anak kecil yang nggak mampu sekolah saya biayain. Saya betul arane dudu nafsu syahwatiyah arane.
Bukan. Istirahat gawe rumah sebagus, buat tempat ibadah, ambil khusyuk ibadahnya. Masjid dibagusin. Awon sebelah kamot gede nih, duitnya isun dewek, lamun sugih. Ikara niat saya. Bakal niat saya tujuh nafsyawati arane. Namanya azimah apa? Ayo kudu sugih kabeh. Omahe 2 lantai kabeh. Sahabat Utsman, sahabat Pak. Sahabat Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Buh, pirang karung umbuh. Sedekah Sayyidina Utsman. Sahabat sedekah 700 gandum diangkut 700 gerobak. Sampeyan pernah sedekah pirang atus? Sampeyan pernah sedekah pirang atus? Belum akan jawab. 700 rupiah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya mireng krungu aran kuwen waliullah, wali Pak. Bahkan salah satu wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Pentolan wali papat aran wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah kubur datang Imam Syafi'i di Mesir, ngulon angkat ngulon mari Mesir ziarah kubur Syafi'i. Baru tekaning kana ning dusun Puspat arane. Udah sering ziarah menika. Baru tekaning kana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Daripada di rumah. Terus Abdul Qadir Jalani Pak beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduknya sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai saniki Pak, sampai sekarang rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Sampai wali duduk sugih beli. Ayo si sugih aja melarat bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo duit, arep kawin karo duit, mondok karo duit, lakoni rukun Islam. Perintah Pak kudu dilakoni, kudu karo duit apa lu haji. Sembayang kudu pakaiannya suci, berarti tidak mungkin kalau hanya punya sarung satu, gak mungkin. Anak wong sarungnya musiji pasti najis. Yang kecoberan, yang pasar, yang WC. Nah Islam ngongkon merintah kita agar kalau sholat pakaiannya suci, berarti kudu sarungnya akeh, celananya banyak, bajunya banyak, kaosnya banyak, gak mungkin cuma satu. Artinya kita harus berpakaiannya banyak. Agama Islam perintah kita haji ke Mekah, berarti kita harus kaya. Perintah zakat, berarti kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min dzurriyyatan dhi'afan, aja sampai kita mati meninggalkan anak cucu melarat. Artinya dzurriyyatan dhi'afa, dzurriyah keturunan sing melarat, sing dhaif. Ayo usahakan kita mati bisa ninggali warisan sing akeh supaya cucu kita sejahtera. Jadi apa artinya? Sugih itu wajib Pak. Artinya melarat dosa, asal halal
Dan kalau sudah kaya, zakat, dan seterusnya lah, sedekah, infak jariyah. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam Al-Quran ini bahwa kekayaan bumi untuk hamba-hambaku yang soleh, al-ibadah, batu bara, nikel, boksit, mangan, granit, apa namanya, timah, gas, minyak, emas, belian, uranium, tarium, gue sampean Indonesia anak Indonesia ku. Ayo kita malam ibadah, sholat malam, tahajud, witir, baca Quran, pagi-pagi cari duit yang rajin. Bukan berarti cari duit kemudian kita lupa ibadah, tidak. Malam baca Quran, Yasin, Tabarok, Waqiah, istighfar, tobat karo Gusti Allah, donga karo Gusti Allah. Jam 3 tangi, subuh sembahyang subuh, lur duit. Jangan males. Jam sana masih ngongkol di rumah nganggur, Masya Allah. Jam sana jam 10 nganggur. Ayo tenaga masih kerosa, tenaga masih kuat, cari uang, dagang, kerja. Paham boten? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ke Mekah, anda waras Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasmi, sudah wafat tahun 2006. Waktu kula teng mrika santri 700, diantaranya Kyai Ibnu Arjonangun, Kyai Hasan, orang mondoke. Said Muhammad nanggung santri, Pak, makan, minum, pakaian, sakit ke dokter, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santri ya, anda beri duduk santri nanggung kiai, duduk kiai nanggung santri. Said Muhammad bin Al-Maliki, Masya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, sehingga ada tarekat Syadiliyah, ada Hizb Nasor, Hizb Bahar, pengikutnya waktu itu 6.000, ditanggung makannya, kebutuhan makan minumnya. Oleh karena itu agama Islam memerintahkan kita harus kaya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebarkan Islam di Irak, di Persia, perang Qadisiyah, kaya raya orangnya, kaya, kebunnya luas, ternaknya banyak. Itu namanya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Kanjeng Nabi selesai bangun karakternya orang Arab, diajarkan ilmu pengetahuan. Quran mengandung ilmu pengetahuan sangat banyak tentang astronomi, tentang kehidupan binatang, manusia, psikologi ada dalam Al-Quran, tentang keajaiban alam. Sanurihim ayatina min afaq, saya akan perlihatkan keajaiban di alam semesta ini, perbintangan, astronomi, kedokteran, di Quran ada semuanya. Jadi orang Arab yang tadi bodoh menjadi pintar, harus pintar. Dalil urukabe dalil kan, tolabul ilmi fari, pintar wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi orang Islam harus cari ilmu, berarti pintarku wajib. Bodoh dosa. Paham betul? Bab sembahyang, bab zakat, bab nikah, kudu karo ilmu, kudu ngerti ilmu. Bab haid, bab nifas, kudu karo ilmu. Rumah tangga, kudu karo ilmu. Paham betul?
nyawa supaya sawah dadi kudu karo ilmu pertanian, dagang kudu karo ilmu perdagangan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik, kebenaran, al-haq, hak itu kebenaran. Kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Pengen bener nyawah, pengen bener ternak, pengen bener bangun, pengen bener berpolitik, pengen bener beragama, harus dengan ilmu. Lamonat kalau tidak pakai ilmu, panjenengan nyawah di karo ilmu jadi kebenaran, kebetulan jadi aku ninggang arane. Panjenengan bangun tanpa ilmu, kalau bagus bangunan kuat, kebenaran tuh ninggang arane. Tapi lawan sing standar harus pakai ilmu pengetahuan. Paham nggih? Mangga bocah-bocah kabeh kudu sekolah, kudu ngaji. Paham betul? Ayo, jangan ada sampai yang buta huruf. Percuma kita membangun fisik, jalan bagus, bangunan bagus mentereng, kalau ilmu tidak dibangun, pendidikan tidak dibangun. Al-Quran itu Pak, wa yu'allimuhumul kitab. Orang Islam harus pinter. Barang zaman sekian, Masya Allah, kita bisa cuma pakai, cuma ngenggok, menggunakan YouTube, Google, WhatsApp, Instagram, jemputan. Ceramai kula kata teng YouTube, kata ceramai kula, andelnya serok, oke ceramai kula di YouTube. Tapi bakar tersku dalam ceramah kula tulis anak obat, iklan obat kuat. Iklan betul nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai obat kuat berapa apa? Untuk kalau rabi dewek berapa apa? Mung gambare, iklannya gambare Pak, dosa di dalam. Lamun deleng wong zina, lamun deleng film zina. Jadi saksi di akhirat bakal. Saya menjadi saksi nanti di akhirat. Kamu menyaksikan ya, si A dengan si B zina. Karena kita lihatnya film, iklan obat kuat, ada gambar zina ya kan. Paham betul, paham betul. Ya Allah. Kenapa? Kalau kita cuma bisa pakai, kita nggak bisa menciptakan. Kita hanya bisa pakai ilmunya orang luar. Kita ketinggalan jauh orang Islam ini. Teknologi, kemajuan teknologi yang menguasai non-muslim, kita hanya bisa menggunakan konten-konten YouTube, Google yang baik banyak, tapi yang tidak baik juga. Hati-hati bocah cilik nyekel HP. Yang situasi berapa apa situasi lah, itu bocah cilik. Ya Allah, bu priben bakal itu anak-anak kita, cucu kita, bu priben bakal. Bangsane bapaknya kula almarhum dimenangi YouTube, dimenangi bapaknya kula tak kisah jenangun tak dimenangi selamat. Tapi kita menangi YouTube, menangi zaman YouTube, zaman Google, tanggung jawab anak cucu kita seperti apa nanti? Seperti apa anak cucu kita nanti? Oleh karena itu ayo anak dididik agama, sekolah madrasah, wonten sekolah ngaji, ayo supaya bocah-bocah kita pintar. Wes si jemaning yatlu alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ngajarakan baca Quran, akhlak, ilmu, toli hikmah, wisdom. Ngajari manusia wong Islam supaya atiye padang, atiye bersih. Nomor siji tahap pertama namanya proses cleaning, taholli. Apa namanya? Taholli. Hati kita kudu bersih.
aja takabur, aja sombong, aja hasud dengki, aja dendam hikad, ada buruk sangka suudon, jangan memfitnah, adu domba, hoax, ya fitnah, aja gaya-gaya omong sing ora-ora, paham betul? Bohong, nipu, wonten mboten? Betul ya? Aran takholli, aran aja dibersihkan. Belajar Pak, belajar. Ini belajar ya. Minggu kian isun beli Arab hasud dengki minggu kian. Minggu ngarep isun beli Arab dendam. Minggu ngarep isun beli Arab sombong. Saged terdidik satu-satu. Hilangkan sombong takabur, hilangkan dendam, hilangkan rasa permusuhan, adawah, rasa kebencian, bagdo. Kanjeng Nabi maka khutbah ngomong kata wala udwana illa 'alal zalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan kecuali orang itu melanggar hukum. Pembunuh, perampok, bos narkoba, bos judi, paham betul? Pejabat korupsi, itu musuh kita. Selain itu gak boleh. Beda agama, beda partai, beda suku, beda golongan, tidak boleh dijadikan alat untuk permusuhan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Coba akhlak Islam Pak. Lebih dari itu, ning Quran wonten Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Apa artinya itu? Wala tasubbu ladzina min dunillah, jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba, luar biasa Quran itu. Tidak boleh mencaci maki orang nyembah salib, tidak boleh mencaci maki orang menyembah berhala atau batu, tidak boleh. Dakwah sih dakwah, ayo jajak. Tidak boleh dengan omongan kasar, caci maki. Wirau agama udah blesakku, rakaku, salibku, nggak boleh salah bahasa begitu, nggak boleh bahasa begitu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah. Coba Quran Pak, ajarannya bakal ceramah, khutbah, ngaji, mencaci maki, bukan ceramah Islam itu namanya, menghasut namanya. Paham betul? Ulang alami pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, ceramah muter-muter 6 kota, Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir ceramah di ibu kota Sydney. Sugi itu dibalik, sugi balik terakhir ceramah dengan masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Berceramah asar, belanja oleh-oleh, ya kaos, anduk, gantungan kunci, kenang-kenangan dah. Oli rong kardus, oleh-olehku. Kawan hotel beresin, sugiar balik, suka balik. Ternyata HP saya hilang. HP saya tidak ada, lupa entah di mana itu. Saya cari kasur tak kualak-kualit, nggak ada, ya udah. Hilang-hilang Tugu Maning Jakarta lah. Jam 9:30 sudah mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel bersama orang satu bawa HP saya. Ini HP-nya bapak bukan? Iya, saya bilang tadi ketinggalan di toko saya. Ayo, kira-kira HP ketinggalan di warung. Al-Sunnah kabeh, Al-Sunnah Jamaah kabeh gimana? Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU Muhammadiyah
Al-Irsyad PUI Perti yang memimpin saya, ketua NU. Dari Jakarta Dubai Aljazair Mali 23 jam. Di ibu kota Mali Tembakto, Bu, ibu kotarannya Tembakto kotarannya. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada sepeda motor masuk rumah, sepeda motor ditinggal di halaman latar, kunci masih gantung. Ayo kira Ben. Ning Jepang Bu, ibu kota Tokyo, tidak ada polisi jaga lalu lintas, supir tertib dewek-dewek, melanggar tuh malu kalau melanggar itu. Pejabat gak ada yang korupsi, malu kalau saya korupsi ketahuan. Istri malu, anak malu, ponakan malu, mertua malu. Gibatan orang Jepang. Karena agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, agama Shinto. Orang Jepang arane. Ya Allah, kita orang isin ya. Orang Islam, jabatnya masih korupsi agama Islam. Kita sering tukaran karpe dewek. Dolan Jepang Pak, tenang, aman. Tidak ada rasa takut dalam Jepang lu. Sewang sule Pak, sebaliknya. Negara aran Afghanistan apa? Terdiri dari 7 suku. Indonesia suku 400 lebih suku Indonesia. Yang karena mungkin itu suku 100% agamanya Islam. Satu orang saja nggak ada orang non Muslim. Hindu Islam nggak ada. Tapi perang saudara sudah 40 tahun paten-patenan karpe dewek sama Islam, sesama Afghanistan. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di masjid. Lagi Jumatan mati 800 tahun wingi ku. Lagi muludan bom meledak sang puluh mati. Presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran. Presidennya apal Quran Pak. Luar Mesir dipateni kafir, attack Amerika, bunuh. Anak biduanita Jawadun biduan nyanyi, bunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, matinya lebih haram. Afghanistan 100% Muslim. Jepang bukan Islam. Ajaran pengen buatan jalan Jepang, pengen di jalan Afghanistan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa, martabat masyarakat gantung akhlaknya, bukan agamanya. Ana wong Arab menteri Pak, yang ditanyakan aman tidak ya di sana ya? Bukan agamanya apa, bukan. Aman belian karena ya, duduk agamanya apa ya? Enggak. Atau disintakon jawab, aman, uangnya bagus kabeh, bisa ngalami sembahyang masjid, dompetnya ketinggalan di toilet, rong dina masih utuh. Aja sampai suwali ke seumpama Pak arep menti Pak, waduh hati-hati maling kabeh wonge. Seumpama dong. Agama nggak ditanyakan, agamanya apa ya, nggak ditanyakan. Aman tidak, orangnya baik-baik tidak. Waduh, itu ngalami mana andron sebanyak masih sepatu hilang. Seumpama batu isin ngalami mana sepeda motor hilang. Ada mantang duitnya 5 juta, beli bayar sama jampian. Lah saumpama beli nuduh beli. Langsung martabat hancur betul. Agama Islam orang nggak akan tanya agamanya apa, tapi akhlak. Maka Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi tidak ada ngalem
Muhammad ganteng, Muhammad tampan, Muhammad gagah, nggak ada. Kalau kan Nabi gagah. Muhammad sukses, pemimpinnya sukses, nggak dialem. Muhammad pinter, nggak dipuji. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Ari ngomong jujur. Sifatnya si wajib sifatnya kan Nabi pira? Kawan nomor siji sidik jujur. Harus ngomong. Sing wajib jujur Kanjeng Nabi, isun si jujur Nabi. Jadi sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Kominfo korupsi 8 triliun. Sifat sidik hilang, Surya Darmadi 72 triliun. Sifat sidik hilang, PT Timah 330 triliun korupsinya. Dudu miliar, dudu miliar. 330 lalu tunggu kerupuk pirang tunggu. Berarti akhlak bangsa kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jujur hilang, amanah hilang. Mari kita bangun masyarakatnya beragama dan berakhlak dan sejahtera. Siap? Semuanya beribadah, bertakwa pada Allah, berakhlak, jujur kabeh, toli, sugi kabeh, sejahtera semuanya. Paham betul? Mangga dibangun zahir batin, lahir batin, secara fisik maupun secara mental dan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit faedah sebagai tadhkirah, pengingat-ingat bagi kita semuanya, manfaat untuk kita semua. Ampunten kalau ada perkataan yang kurang menyenangkan. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.